dari Cerita Kita, podcast masa kini yang banyak cerita. Bareng aku, An, dan partner aku, Rifa. Di pertemuan Cerita Kita kali ini, kami mengundang tamu spesial untuk membahas tema yang seru juga. Jadi, apa tuh temanya? Ayo Rifa diceritain. Nah, temanya hari ini adalah identitas kita, juga identitas kita. Oh, kelihatannya agak berat ya tema cerita kita kali ini. Enggak kok. Meskipun kedengarannya berat, tapi akan dibahas semenarik mungkin nih bareng tamu spesial kita. Nah, ngomong-ngomong, dari tadi kita udah sebut tamu spesial, tapi masih penasaran dong siapa di balik tamu spesial ini? Siapa, Nggun? Iya dong, pastinya pada penasaran banget. Nah, jadi tamu spesial cerita kita hari ini adalah mahasiswa dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Halo semua, apa kabar? Halo. Baik. Wah, kayaknya seru nih ya bisa bareng sama mahasiswa dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, iya nih, kelihatannya seru. Ngomong-ngomong, ada yang bisa jelasin nggak apa itu Pertukaran Mahasiswa Merdeka? Iya, aku atau aku aja yang mulai ya. Nah, jadi Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini adalah salah satu program dari Kemendikbudristek yang juga berasal dari kampus Merdeka. Jadi ini tuh dibuat oleh Pak Nadiem Makarim. Program ini tuh bisa dilakukan oleh semua mahasiswa dimulai dari semester 3 dan diakhiri di semester 7. Nah, dan ini bisa dilakukan oleh semua mahasiswa di seluruh Indonesia, baik dia dari negeri maupun swasta, di mana nanti setiap mahasiswa itu akan ditempatkan di pulau yang lain. Misalkan kayak saya dari Jawa, dari Tangerang Selatan yang ditempatkan di Aceh. Selain yang sudah dijelaskan oleh Adia, program ini tuh kayak menambah kita dan mendukung untuk kita mengeksplor budaya-budaya di daerah yang lain yang mungkin sebelumnya belum pernah kita tahu atau belum pernah kita sempat kayak untuk mengenalnya lebih jauh lagi. Jadi program itu tuh mendukung banget gitu untuk kita kayak mengeksplor kebudayaan-kebudayaan dari daerah-daerah yang kita nanti datangi. Wah, berarti program ini seru banget ya. Kita tuh bisa saling interaksi atau saling kenalan sama mahasiswa dari daerah lain, ya kan Gun? Ya, kelihatannya seru banget. Jadi, selain Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini, berarti ada program-program lain dari kampus Merdeka gitu ya? Nah, terus ngomong-ngomong, ini kalian semua satu kampus atau gimana nih? Oh, kalau nggak, boleh deh perkenalan dulu biar lebih kenal sama yang lainnya. Duluan ya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Adia Paramita Putri Pratama, biasa dipanggil Adia. Aku dari Universitas Pemangungan Jaya dan aku ditempatkan di Universitas Malikus Saleh Aceh. Halo Adia. Halo Adia. Halo semuanya, aku Mia Harta Tiara dari kampus Universitas Minas Sarana Informatika dan aku ditempatkan di Institut Teknologi Kalimantan. Halo Mia. Halo Mi. Selanjutnya? Saya Armila, biasa dipanggil Mila. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halo Mila. Halo Mila. Halo semua, nama saya Priyan Sawiranoval dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halo semua. Halo Mira. Halo. Nah, walaupun kita ketemunya lewat virtual, tapi nggak kalah seru ya sama ketemu secara langsung. Pasti kalau di sini pada senang banget kan ketemu sama teman-teman baru, bisa sharing bareng, bisa cerita bareng, ya nggak Gun? Iya, benar banget. Meskipun virtual, tapi vibe-nya itu kerasa seru banget gitu nggak sih?
Nah, Ya, pas benar. banget nih, sesuai dengan tema cerita kita hari ini, identitas kita juga identitas bangsa. Jadi karena di sini berbeda-beda asal kampus dan asal daerah, pasti beda juga dong kebiasaan, ada istiadat dan lain-lainnya. Iya, benar banget. Nah, ngomong-ngomong tentang budaya nih, kita sering jadiin budaya sebagai identitas. Nah, menurut kalian penting nggak sih budaya sebagai identitas diri? Nggak bisa lah jadi kita. Ciri khas kita sendiri yang nggak bisa disamakan sama orang lain. Yes. Identitas itu penting karena identitas adalah bagian dari diri kita, termasuk budaya itu sendiri. Kalau menurut Adia sendiri nih, apakah identitas itu penting? Aku setuju sama kata Wira sama Nila, di mana identitas itu tentunya penting, apalagi di budaya ya, karena identitas itu tuh kayak ibaratnya KTP kita untuk ke orang lain. Misalkan kalau KTP kan harus private, kalau identitas diri itu yang kita tunjukkan ke semua orang. Wah, jadi menurut kalian penting banget ya budaya di sini sebagai identitas. Terus nih, saya punya pertanyaan. Pernah nggak sih punya pengalaman ketemu sama orang yang nggak memiliki identitas? Belum pernah sih sama sekali. Belum pernah. Belum pernah ya? Kalau menurut Nia sendiri gimana? Sejauh ini sih belum pernah, tapi mungkin kayak ketemu orang juga gitu kayak memiliki identitasnya itu paling berbeda aja sih. Oke. Untuk Adia sendiri punya pendapat atau punya pengalaman? Kalau aku sih pengalaman sebenarnya bukan tidak punya identitas, tapi lebih ke mempertanyakan ya apa identitas saya, karena saat itu saya lagi struggling aja untuk mencari tahu identitas diri saya. Ya, sebenarnya sih menurut saya sendiri ya, kita semua itu memiliki identitas. Tapi identitas yang kita miliki itu berbeda-beda. Jadi menurut saya sih nggak ada orang yang tidak memiliki identitas. Pasti punya, namun berbeda-beda. Ya nggak, Anggun? Iya, benar. Jadi jawabannya juga rata-rata belum pernah ya. Mungkin lebih ke mencari identitas daripada nggak punya identitas. Juga belum pernah sih orang yang nggak punya identitas gitu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih, terus gimana atau kapan sih saat-saat kalian tahu identitas kalian yang kalian pegang sekarang? Tahunya sih dari teman dan keluarga yang setiap hari bergaul dan berinteraksi bersama. Untuk Mia, ada pendapatnya? Kalau pendapat saya sih dari pengalaman saya pribadi itu kayak ngetahuin identitas saya tuh mungkin kayak diperkenalkan langsung gitu, kayak dari tempat tinggal saya oleh orang tua saya langsung kayak dikenalkan gitu kan dari sejak kecil, terus kayak menjelasin kebudayaan yang ada di daerah saya itu seperti apa, karena itu tuh merupakan jati diri kita dan kayak sebagai identitas saya juga gitu. Oke, berarti sebenarnya kebudayaan yang kita miliki itu berasal dari orang tua kita ya. Karena kita terlahir dari orang tua bersuku Jawa, otomatis kan kita kebudayaan kita ngikut sama orang tua kita, yaitu suku Jawa gitu ya. Kalau untuk Adia sendiri punya pendapat nggak sih tentang identitas kebudayaan ini? Kayaknya sama sih, cuman kayak perlu tambahkan mungkin kita juga dapat dari temen, misalkan temen kayak oh lu orang ini ya, jadi kayak oh iya kita selalu diingatkan identitas kita. Kalau untuk Nila ada pendapatnya? Terutama dari keluarga ya, terutama dari lingkungan tempat tinggal, itu juga bisa menggambarkan identitas diri sendiri. Oke. Nah, rata-rata sama ya jawabannya, yaitu dari keluarga. Dan itu tuh ngebuktiin banget kalau keluarga dan lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi kebudayaan sebagai identitas kita. Terus gimana apa lagi, Gun? Nah, iya benar banget nih. Dalam komunikasi budaya nih, dalam komunikasi sehari-hari, identitas itu berperan gimana sih dalam kehidupan kalian? Boleh minta pendapatnya masing-masing?
Saya boleh ngasih pendapat nggak nih, Gun? Oh, boleh dong. Boleh. Nah, kalau menurut saya pribadi nih ya, eh, identitas itu sebagai gimana sih aku jawabnya? Kalau menurut aku pribadi sebagai identitas kebudayaan, kita berasal dari budaya apa, suku bangsa apa, dan adat apa yang kita miliki. Tuh. Mungkin dari Mia ada yang mau dijawab atau lain? Mungkin peran dalam komunikasi budaya itu kayak sebagai pengenal diri juga gitu, kayak pengenalan diri kita ke orang lain. Kita tuh apa sih maksudnya dari kebudayaan itu kebudayaan apa sebagai kayak identitas dirinya gitu, kayak untuk mengenalkan juga gitu kepada orang lain. Oke, jadi sebenarnya ujung-ujungnya nggak jauh dari identitas juga ya. Iya. Nah, punya pertanyaan terakhir nih untuk teman-teman semua. Menurut kalian, identitas itu lebih banyak memberikan manfaat atau sebaliknya nih? Dan kenapa bisa demikian? Boleh dijawab satu ya. Mungkin Adia dulu boleh jawab. Oke. Kalau menurut aku, identitas itu sebenarnya ada manfaatnya, tapi ada juga sebaliknya ya. Karena balik lagi, ini bagaimana orang itu memperkenalkan identitas dia. Pertama, kenapa aku bilang ada manfaatnya? Karena ya pertama lagi kita sebagai perkenalan diri kita ke orang lain. Yang kedua, dengan kita ada identitas, kita kan kayak ibaratnya memperkenalkan budaya kita ke orang lain. Kita juga pasti orang akan ngeliat kita, karena kan kita ibaratnya perwakilan dari budaya kita itu. Karena aku bilang ada sisi buruknya, khawatirnya kalau kita tidak memanfaatkan identitas kita dengan baik, orang jadi kayak, oh ternyata orang X itu kayak gini ya. Nah, jadi kepikiran lebih ke arah sana sih. Mungkin Nila mau menjawab pendapatnya, ada? Ya, aku setuju sih sama dia. Dia lebih banyak manfaatnya karena identitas itu kan bisa tahu dari mana seorang berasal. Tapi tergantung juga cara kita membawa identitas itu kemana. Kalau ke yang lebih baik, ke manfaat yang baik gitu, insya Allah lebih bermanfaat. Lebih gimana ya, lebih bagus gitu. Gimana sih? Itulah pokoknya. Oke. Ini aku punya satu pertanyaan terakhir nih. Dan aku pengen ke teman-teman semua yang ada di sini tuh ceritakan pengalamannya. Pernah nggak sih dapat culture shock ya? Culture shock. Kita kan ini sesama orang Indonesia, tapi sukunya berbeda-beda ya. Pastinya kan suku itu punya adat dan kebiasaan yang berbeda. Jadi adalah misalnya entah beberapa pengalaman yang kita itu kaget melihat kebudayaan mereka gitu. Kok seperti itu, kok nggak seperti ini gitu. Misal contohnya gimana? Ada yang punya pengalaman? Ceritain dulu kan. Aku ada. Kebetulan ya, kan, kebetulan aku itu asalnya dari Lampung, terus kuliahnya di Tangerang. Nah, aku sendiri kan sukunya Jawa dan Lampung gitu kan, soalnya kecampuran. Nah, kuliah di sana mayoritas orangnya orang Sunda. Jadi kan orangnya kita kayak kenal kan, kalau orang Sunda tuh ngomongnya halus banget. Jadi kadang-kadang kalau ngobrol sama mereka tuh kayak hah gitu. Kayak orang ini ngomong apa ya? Soalnya meskipun ngomong Indonesia tapi dengan aksen Sunda gitu agak beda gitu. Itu pertama culture shock sih pas awal kuliah dulu. Terus selain itu makanan juga termasuk yang meskipun sama-sama namanya bakso gitu, tapi beda. Tapi sejauh ini masih bisa menerima sih perbedaan-perbedaan kecil seperti itu. Kalau yang lain gimana? Iya. Adia atau Mia atau Wira atau Nila, boleh diceritain walaupun sedikit ya pengalamannya. Seenggaknya kita tuh pernah merasa culture shock gitu, walaupun kita sama-sama orang Indonesia ya, pasti ada lah beberapa perbedaan yang bikin kita kaget dan nggak biasa gitu. Kayak Anggun tadi, masalah bakso dan masalah apa? Cara bicaranya ya. Langsung benar. Ada yang lain? Mungkin Mia bisa cerita
gimana selama di Kalimantan? Mungkin perbedaannya apa? Iya tuh, dengar-dengar Mia baru pulang dari Kalimantan ya. Boleh dong ceritain pengalamannya ketemu teman-teman baru, lingkungan baru, atau ada shock gitu di sana yang nggak biasa dilihat sama Mia di rumah? Ada sih, mungkin banyak banget pengalaman yang kayak bikin kaget gitu. Kagetnya mungkin ya pertama dari bahasa juga. Kayak di sana tuh tiap ngomong tuh pasti selalu ditambahin kayak 2 huruf terakhirnya tuh K, 3 huruf terakhirnya tuh K, A sama H. Jadi kayak kamu lagi di manakah gitu, kayak apa itu pakai kah gitu. Kayak udah makan belum kah gitu. Kayak hampir semua kata tuh harus ada K. Itu kenapa sih gitu kan? Tapi emang udah katanya sih pernah nanya juga kayak udah emang bahasa mereka tuh seperti itu. Jadi tiap perkataan tuh pasti semuanya dikasih 3 huruf tersebut tiap kah itu. Terus selain itu kayak dari makanan juga itu kayak beda banget gitu kan. Kayak di sini tuh kan lebih kayak terasa rempah-rempahnya gitu. Di sana tuh kayak kurang gitu. Jadi kayak gue kayak apa sih kayak nggak berasa makan gitu. Kayak di sini tuh kayak makan tapi nggak berasa karena mungkin dari rempah-rempahnya tuh yang kayak kurang gitu. Terus kayak kebudayaannya juga kayak kemarin kan sempet datang ke budaya Pampang gitu kan. Mungkin ada tradisinya gitu yang kayak seperti ini gitu ya, kaget kenapa harus kayak gitu. Kayak misalkan dari keluarganya ada yang kayak meninggal atau apa tuh kayak mereka tuh masih nerapin ada tradisi yang kayak dikremasi gitu loh, yang abunya yang jenazah itu dibakar dan abunya tuh disimpan di dalam rumah gitu. Dan kayak ngelihat beneran tuh kayak yang kaget gitu kan, ternyata masih ada gitu, ada tradisi seperti itu yang menurut saya tuh kayak udah di zaman seperti itu bakal hilang gitu, tapi ternyata mereka masih nerapin. Oke, ternyata banyak ya pengalaman teman-teman kita di sini yang rata-rata bukan hampir kena lagi pun udah kena culture shock ya. Walaupun kita di sini sama-sama orang Indonesia, tapi kita beda daerah. Mungkin Adia ada yang mau diceritain tentang pengalamannya? Kalau aku mungkin bukan lebih ke culture shock, cuman kayak kaget aja gitu. Karena kan gini, aku kalau misalkan lagi misalkan aku lagi ke Minang kan, aku kan ibu aku Minang, ayahku Jawa ya. Nah, ibu aku kan kalau ngomong bahasa Minang itu aku masih agak paham kan. Jadi ya kayak yaudah dia kalau ngomong apa aku masih agak paham, walaupun mungkin ada beberapa kata yang beda. Aku tuh bukan lebih shock, cuma kadang suka kaget aja gitu kalau ke arisan keluarga papa atau papa lagi nelpon di telepon itu, kadang suka kaget aja, bukan kaget, cuma lebih ke bingung karena kalau kita nelpon kan biasa mamaku pakai bahasa Indonesia atau kadang pakai bahasa Minang dikit lah. Kalau papaku kan full Jawa ngobrolnya, jadi pas aku denger kayak ini ngomong apa. Bahkan di keluarga arisan ayahku pun juga kadang kebanyakan pakai bahasa Jawa, jadi kayak ya udah aku duduk di belakang aja deh, tutup nikmatin tapi nggak tahu ngomong apa. Jadi pengalaman yang lumayan lucu ya kalau menurut aku ya. Khusus aku punya pertanyaan nih, khusus untuk 3 teman kita, yaitu Adia, Anggun, sama Mia. Apa sih pandangan kalian terhadap orang Sumatera gitu, khususnya orang Medan ya, karena kami tahu dan di daerah Jawa atau di luar Pulau Sumatera itu terkenal kasar ya. Itu aku pengen minta pendapat kalian gitu, atau dari cara bicara kami, dari yang kalian dengar atau yang kalian alami langsung, mungkin boleh diceritain. Oke, aku dulu. Kebetulan aku juga mahasiswa dari pertukaran mahasiswa Merdeka yang mendapatkan UMSU sebagai universitas mitra gitu. Jadi sebenarnya karena emang asalnya dari Sumatera juga ya akunya. Jadi menurut aku meskipun sekasar-kasarnya cara ngomong itu ya biasa aja, soalnya emang di rumah juga orang-orang ngomongnya begitu, meskipun bahasanya beda, tapi caranya 11-12 deh gitu. Dan kebetulan juga teman sekosan aku itu juga orang Medan, jadi kadang-kadang kalau apa namanya, kalau dia lagi nelpon keluarganya itu kadang-kadang kayak
apa ini? Ini ngomong apa? Bener-bener biasanya kan kalau lihat di kayak film, kayak acara komedi gitu, bahasa Batak itu kan cuma kayak dikit-dikit gitu, terus logatnya kayak gitulah ya kan, kita tahu sendiri. Nah, tapi ini dia bener-bener pakai bahasa Batak yang bahasa Batak banget gitu, kayak wah, awalnya wah keren banget gitu, nggak ngerti apa-apa juga, tapi terus kadang-kadang kayak minta diajarin, ini bahasa Batak gimana gitu. Terus satu kalimat yang bener-bener aku nggak lupa itu apa ya, dang erge tuh Mikel. Jadi itu artinya jangan ketawa, nggak ada yang lucu gitu. Kalau yang lain gimana tuh menurut kalian? Menurut Adia atau Mia? Aku duluan ya. Aku mungkin karena udah keturunan Minang ya, jadi ya nggak kaget kalau dengar kalau orang Sumatera ngomong agak keras, udah bukan hal baru lagi. Cuman agak kontras aja, bikin mama ngomong ibu ngomong agak keras, ayahku agak lembut. Tapi cuman perbedaannya situ aja sih. Oke, kalau untuk Mia sendiri? Hampir sama sih, mungkin karena dari orang tua juga kali ya, yang ibu kan dari Lampung, Pulau Sumatera juga, jadi ya nggak terlalu kaget banget karena emang udah ngerti, emang mungkin kayak dari nada ucapannya emang seperti itu, kayak terdengar kasar, tapi sebenarnya tuh itu bukan artian mereka kayak marah-marah atau ngebentak atau apa, tapi emang ya mungkin emang logat atau khasnya itu emang seperti itu sih kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak terlalu kaget ya orang-orang yang di sini, ternyata punya darah Sumatera semua. Punya darah barbar lah istilahnya ya. Bener. Oke, nggak terasa yang Gun, bincang-bincang kita udah lumayan panjang juga ya waktunya ya. Terus Iya nggak keras jawaban teman-teman kita juga keren gitu. Kita bisa lihat di sini bagaimana budaya sangat berpengaruh dengan identitas kita, dan juga identitas kita adalah identitas bangsa. Bener banget. Seneng banget nggak sih bisa ketemu sama bintang tamu spesial kita ini walaupun secara virtual. Kita juga bisa dapat banyak pembelajaran dari mereka. Dan sayang banget karena kita harus udahan sampai sini, karena nggak kerasa udah setengah jam kita semuanya bareng-bareng di sini. Ya, oke. Terima kasih semuanya ya sudah mau datang ke acara podcast cerita kita. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye. Bye, salam sukses. Terima kasih Wira, Adia, Mia, Nila, dan Anggun. Terima kasih semuanya. Kita semua sukses. Oke. Ya, amin. Oke, aku dulu ya. Oke, aku An dan partner aku Riva pamit undur diri, dan tetap ikuti podcast seru dan berilmu cerita kita, podcast masa kini yang banyak cerita. Dadah semua. Bye. Bye.